Citra masuk ke dalam ruangan suaminya saat ini. Dia melihat ke arah sang suami yang tengah sibuk melihat sesuatu di layar laptopnya. Papa kenapa nyuruh mama kesini? Tanya Citra pada suaminya yang langsung melihatnya saat ini. Kesini dulu, papa mau nunjukin sesuatu sama mama. Perintah Franz pada sang istri. Apa sih, Pak? Meskipun terlihat enggan, tapi Citra mau berjalan mendekat ke arah suaminya saat ini. Dia perlahan mendekati Franz yang tampak serius sekarang. Dia yang sudah berada di samping suaminya itu langsung melihat ke arah layar laptop di depannya. Mama lihat itu siapa? Tugas Franz pada istrinya. Itu dia. Kenapa? Franz langsung memutar video itu, di mana itu perkumpulan arisan mereka tanpa Citra yang sudah keluar dari arisan tersebut karena dilarang oleh Franz. Dengerin baik-baik apa yang diomongin dia soal kamu. Pinta Franz pada istrinya untuk memperlihatkan serta mendengarkan video yang ada di laptopnya tersebut. Citra langsung mendengarkan itu. Dia tampak terkejut saat mendengar Dila yang menjelekannya di depan teman-teman arisannya dulu. Dia pikir Dila sudah berubah dan ingin berteman dengannya. Kembali ternyata mantan temannya itu masih sama, malah sekarang lebih buruk lagi. Dia sudah memiliki anak tapi juga menjelek-jelekan anaknya, begitu juga menantunya. Sadar nggak habis dengar itu? Sindir Franz pada suaminya. Milih mana sekarang? Teman atau menantu? Tugas Franz lagi. Mendengar itu Citra melihat ke arah suaminya saat ini. Dia gelagapan sendiri, bingung harus menjawab mana. Tatapan suaminya seakan menyalahkan dirinya dan begitu mengintimidasinya. Kenapa dia, Ma? Ngerasa bersalah sama anak menantu? Papa ini kenapa sih? Ya Papa kenapa? Papa cuma pengen Mama sadar aja. Lihat teman yang kamu banggain meskipun kamu udah tahu dia gak benar. Malah begitu sama kamu. Sedangkan menantu kamu 2 bulan kamu musuhin. Siapa juga yang musuhin adik Bapak? Elak Citra tak mau disalahkan. Yakin gak musuhin dia? Enggak. Iya, Mama gak musuhin dia, tapi Mama terlalu jahat sama dia. Kok jahat? Mama memang ngapain dia, Pak? Mama gak ngapa-ngapain perasaan. Gimana? Kamu gak jahat kalau mendiskriminasi adik, Pak? Apa salahnya kalau dia dari keluarga biasa, Man? Mama selalu menilai orang dari derajatnya saja. Mama gak begitu ya? Masa? Papa gak percaya tuh? Kalau gak begitu, kenapa Mama malah membela dia sama Jen waktu kita bertemu beberapa waktu lalu? Kau mau jadi orang gila, Man, dengan menjodohkan anakmu yang sudah punya istri? Ucap Franz dengan tajam. Citra tampak terkejut dengan ucapan suaminya itu. Dari mana Papa tahu? Seorang Franz Dewangga tidak bisa dibohongi, Man. Kalau sampai Mama belum berhenti bersikap gila seperti itu, Papa yang akan turun tangan jika rumah tangga Rendra sama Adi hancur. Bukan rumah tangga mereka. Mungkin nanti yang hancur rumah tangga kita. Mama dengar apa yang Papa bilang? Mendengar ancaman yang mampu membuat Citra sedikit shock mendengarnya. Suaminya begitu tegas dengan ucapannya saat ini. Apa kau bilang begitu sih? Kenapa? Iya, Mama. Mama minta maaf soal ini. Mama gak bakal lagi menilai Adiba lebih rendah dari kita. Dari Citra saat melihat mata tajam suaminya yang menakutkan. Bukan minta maaf sama Papa, tapi sama menantu kamu. Iya, nanti aku minta maaf sama Adiba, ucap Citra akhirnya. Terserah dirimu, Ma. Oh iya, nanti Jeremy akan kesini dengan pacarnya. Papa harap Mama bisa jaga sikap juga dengan pacar anakmu, ucap Franz memperingatkan istrinya. Jeremy mau bawa pacarnya ke rumah. Dia punya pacar. Tugas Citra yang tampak terkejut mendengar itu. Lihat saja nanti. Sudah sana Papa sibuk. Tapi ingat, Mama jangan pernah bersikap tidak baik lagi dengan Adiba. Dia lagi hamil, Ma. Kasihan banyak pikiran karena mertuanya yang hampir gila seperti Mama. Papa ini apa-apaan sih? Ngatain Mama gila. Mama tahu Mama salah, tapi gak usah begitu juga. Kenapa? Kesal Citra dan langsung keluar dari ruangan suaminya yang hanya diam dan memilih menyibukkan dirinya lagi pada layar laptopnya. Yeay, Dedi datang lagi. Apa itu, Dedi? Ucap Rafka saat melihat Tamar yang berjalan mendekatinya saat ini. Mainan untuk anak pintar sepertimu, jawab Tamar yang langsung menekuk lututnya menyamakan tingginya dengan Rafka. Yes, dapat mainan lagi. Mama, Papa, aku dapat mainan dari Dedi, ucap Rafka sambil memperlihatkan mainan itu ke arah kedua orang tuanya. Rendra dan juga Adiba yang berdiri di belakang Rafka hanya tersenyum kecil saja, tetapi Rendra langsung melihat ke arah taman. Rafka, mainan di kolam renang saja ya. Ada Bijumi di sana, perintah Rendra pada anaknya. Siap, Pak. Dedi, aku mau main dulu ya, pamit Rafka dan langsung mengambil mainan yang
mainan yang dibawakan Tama barusan. Seharusnya kau tidak perlu membawakan mainan untuk anakku. Mainannya sudah banyak. Tegur Rendra pada Tama. Iya bang, aturan gak usah beli mainan. Nanti takutnya Rafka keterusan minta mainan. Sahut Adiba yang sepakat dengan ucapan suaminya. Berarti aku salah yang beli mainan? Tanya Tama, tak terlalu mengerti. Jelas salah. Kita tidak terlalu memanjakan Rafka dengan mainan, tapi kau malah membelikannya mainan. Itu membuatnya tidak fokus dengan belajarnya. Tukas Rendra. Kalau begitu aku minta maaf pada kalian. Lain kali, kalau aku kesini, aku tidak akan membelikan yang mainan lagi. Ucap Tama yang merasa bersalah. Iya, tidak apa-apa bang. Tapi aku mohon ya, lain kali Rafka jangan dibelikan mainan. Ucap Adiba. Iya, ini aku bawakan makanan juga buat kalian. Ucap Tama sambil menunjukkan beberapa bungkus sate Taichan. Wih, sate bang, seru Adiba. Matanya langsung berbinar melihat itu. Begitu juga Rendra yang sedikit ngiler melihatnya. Tapi dia bisa mengendalikan dirinya. Kenapa kau datang ke sini? Untuk aku di rumah? Kalau enggak, cuma berdua kalian di rumah. Ucap Rendra. Sayang, tegur Adiba. Aku bercanda ya. Ucap Rendra sambil tersenyum pada istrinya. Kalian semakin romantis saja dan harmonis. Ucap Tama saat melihat pasangan di depannya. Aku kesini seperti biasa, ingin curhat dengan istrimu. Ucap Tama jujur. Makanya cari pacar, cibir Rendra pada Tama. Ya sudah, ayo bang duduk. Mau curhat soal apa lagi ini? Soal kan ya? Tugas Adiba sambil menggoda Tama yang tadinya akan berjalan, kini melihat ke arahnya. Itu juga salah satunya. Jawab Tama berkata jujur. Sebenarnya kau suka dengan Kania atau enggak? Tanya Rendra penasaran. Bukannya menjawab, Tama malah berjalan lebih dulu. Dia bingung sendiri ditanya begitu oleh dua orang di depannya. Entah dia sendiri bingung dirinya mencintai Kania atau tidak. Tapi seminggu ini dia terus memikirkan Kania karena perempuan itu tidak bisa dihubungi. Dan dia tidak tahu keberadaannya di mana sekarang. Apakah masih di Belgia atau sudah di tempat lain? Lalu lalang orang keluar masuk dari bandara saat ini cukup ramai. Mereka ada yang tergesa-gesa karena harus buru-buru agar tidak keluar dari bandara karena menjemput mereka. Bahkan jemputan mereka pun sudah menunggu. Salah satu yang baru saja keluar dari bandara yaitu Kania. Dia keluar bersama dengan papanya yang seorang bule tulen berambut merah terkesan pirang. Dia merangkul lengan sang papa dengan begitu manja dan sesekali senyuman ia pancarkan. Mereka tak hanya berdua tetapi dengan seorang pria yang berjalan di dekat mereka saat ini. Papa serius kan mau belikan aku apartemen? Tanya Kania melihat ke arah papanya saat ini. Mereka baru saja pulang dari Belgia. 2 bulan berlalu juga untuk Kania pulang ke Indonesia. Dia harus mulai menghadapi Tama lagi yang terlalu gengsi padanya. Ya, Papa serius mau belikan apartemen. Jadi terserah kamu mau memilih di mana ingin kau beli. Pungkas sang papa, dia begitu senang. Sang putri yang sudah lama tak ia temui kini bertemu lagi dengannya. Bahkan 2 bulan putrinya tinggal dengannya di Belgia. Yes, I love you papa. Wih, ngapain kamu, Kak Safir? Aku udah dapat apartemen dari papa. Pungkas Kania dan sedikit meledek ke arah pria yang berjalan di depan mereka. Safir adalah kakak dari Kania. Mereka hanya terpaut 1 tahun saja dan banyak orang yang belum tahu soal Safir. Curang? Gak adil pak, protes Safira pada papanya. Adil lah, kau dapat semua dari papa, masa aku dapat jadi apartemen? Adil lah. Ucapkan ia merasa senang dan terus menjulurkan lidah pada kakaknya meledek pria berparas bule itu. Kau juga sama? Ini dapat dari papa kan? Setahun lalu atau kapan kau juga dapat kiriman mobil? Belum lama ini juga kau dapat mobil lagi dari papa. Safira masih saja tak terima saat papanya membelikan apartemen untuk Kania. Mobil dijual mama, terus kiriman aku nggak pernah dapat. Mama semua yang ambil. Jelas Kania yang pada papanya dan kakaknya. Salah sendiri dulu kau lebih memilih ikut mama. Tugas Safir. Ya memang salah ikut orang tua. Karena aku nggak tahu kalau mama menikah sama orang yang licik. Sungut Kania yang tak terima disalahkan. Sudahlah, kenapa berisik di jalan?
Ayo, kamu mau kemana Kania? Kita beli apartemen untukmu. Papa Kania dan juga Safir mencoba menengahi perdebatan kedua anaknya itu. Mereka tak merasa malu, sama sekali berdebat sambil berjalan. Kania memang sudah menceritakan semuanya pada sang papa. Dari dia yang diperlakukan tak adil oleh mamanya dan suaminya terus. Akses komunikasinya dengan papanya juga diputus begitu saja oleh mamanya. Jadi membuatnya tak bisa saling berkomunikasi lagi dengan sang papa. Intinya semua yang Kania rasakan selama ini sudah ia ceritakan pada sang papa. Maka dari itu, papanya mau membelikannya apartemen saat ini. Mama berarti tinggal sama suaminya sekarang? Dia tinggal di mana? Tanya Safir pada Kania. Di rumah pejabat lah, suaminya kan pejabat. Pungkas Kania. Ya aku tahu, tapi di mana? Gue bukan orang sini. Mau apa kamu tanya soal mamamu di mana, Safir? Tanya Casey, ayah mereka berdua. Ya, mau saya hello aja, Pak. Udah bertahun-tahun gue ketemu waktu aku di dulu udah liburan sama papa. Dulu kan suaminya gak begitu sama kita. Kenapa jadi berubah? Ucap Safir yang tak begitu percaya suami mamanya bisa tega dengan adiknya. Ya itu pura-pura, gak tahu aja loh. Sungut Talia kesal dengan Safir, tak mempercayainya. Udahlah yuk, tugas Safir dan berjalan lebih dulu. Dia yang tinggal sama papa, tapi kenapa dia yang lebih mirip mama ya pak? Ucapkannya pada papanya. Ya namanya Jen sayang. Ayo, buruan. Tahu sendiri papa banyak kerjaan, besok juga harus ke Singapura. Oke papaku, ucapkannya yang masih terus menggelenduti sang papa. Hari sudah menjelang malam, dan pasangan suami istri Adiba dan Rendra sendiri baru saja selesai makan, tetapi Adiba sudah merengek lagi, minta dipotongkan buah oleh Rendra, membuat pria itu yang ingin menjadi suami siaga di kehamilan istrinya yang kedua ini selalu sigap saat sang istri menginginkan sesuatu. Contoh seperti sekarang, dia tengah sibuk di dapur memotong beberapa buahan yang dia ambil dari dalam kulkas. Bi, tolong kulitnya dibuang ke kotak sampah ya. Aku kenapa dulu? Bukas Rendra pada sang istri. Ya tuan, ucap Bijumi. Rendra langsung berjalan ke arah ruang tengah saat ini untuk menemui sang istri yang sedang menunggunya dan juga buah-buahan yang baru saja dia kupaskan. Baru juga dia berjalan ke depan, istrinya itu sudah menghampiri dirinya terlebih dahulu saat ini. Kenapa sayang? Tanya Rendra saat melihat istrinya yang berada di depannya saat ini, yang ada di depannya. Keluar yuk, ajak Adiba tiba-tiba. Mau keluar kemana? Ini buahnya, aku udah kupasin buat kamu. Heran Rendra saat istrinya mengajak keluar. Aku pengen makan ya. Gitu. Yuk, keluar yuk, ucap Adiba begitu ingin keluar rumah saat ini. Kamu masih mau makan berat lagi? Belum kenyang sayang, tugas Rendra yang masih tak menyangka sang istri belum kenyang juga padahal mereka baru saja selesai makan. Mama temenin aku belajar yuk. Tiba-tiba saja Rafka datang menghampiri sang mama sambil membawa bukunya. Jangan sekarang ya sayang, besok aja gimana? Adiba terlihat enggan untuk menemani sang anak. Entah mengapa dia begitu, tapi saat ini rasanya dia tidak mood untuk melakukan apapun. Kok jangan sekarang sih? Kemarin mama bilang mau nemenin aku belajar. Terus hari ini bilang jangan sekarang. Mama aneh. Rafka tampak kecewa melihat mamanya. Rendra yang ada di situ bingung sendiri harus apa. Adiba begini, apa karena hamil atau bagaimana? Tapi selama ini Adiba tak pernah bersikap seperti ini. Mama ayo. Rafka menarik tangan sang mama. Rafka jangan sekarang ya, mama capek. Mama lagi nggak mau sayang. Bongkas Adiba. Papa, mama nggak mau temenin aku belajar. Aduh Rafka pada sang papa. Ya sudah sama papa aja yuk, kita ke ruang tengah. Ucap Rendra yang mendekati sang anak. Mama nggak asik. Marah Rafka dan langsung berjalan pergi lebih dulu. Ayo sayang, kita nggak usah keluar hari ini. Kalau pengen makan pedas, nggak usah. Nggak baik itu. Ayo makan. Ini aja sambil nemenin Rafka belajar. Ucap Rendra pada istrinya. Ya udah kamu temenin Rafka aja. Aku mau tidur aja ya ke atas. Adiba malah ingin naik ke kamarnya. Kok gitu sih sayang? Tadi bilangnya mau buah, terus mau makan pedas. Sekarang malah mau ke atas buat tidur. Rendra bingung sendiri dengan ucapan istrinya. Ya nggak tahu mas, nggak apa-apa ya aku ke atas dulu. Ucap Adiba dan langsung berjalan pergi meninggalkan suaminya saat ini. Rendra hanya bisa menghela nafasnya sambil melihat sang istri yang berjalan pergi dari hadapannya.
Dia langsung berjalan mendekati sang anak yang sudah menunggunya. Di ruang tengah, dia harus sabar, mungkin orang hamil memang begini. Adiba sedang berada di dapur saat ini. Dia malam-malam merasa lapar dan ingin makan. Alhasil, dia turun sendiri ke dapur tanpa membangunkan asisten rumah tangga. Dia sibuk sendiri di bawah lampu remang-remang dapur. Ia memang sengaja tak menyalakan semua lampu yang berada di situ. Dia takut mengganggu tidur sang asisten rumah tangga. Bisa-bisa kalau mereka tahu malah mereka yang akan membuat makanan untuknya saat ini. Dia sibuk mengiris kol dan juga beberapa sosis. Dia ingin nasi goreng saat ini. Daripada beli, lebih baik dia masak sendiri di dapur. Dan biasa ia kreasi sesuka hatinya. Kamu di sini ternyata. Aku kira kamu kemana malam-malam. Sebuah suara mengagetkan Adiba yang tengah mengiris sosis. Untung saja tangannya tak teriris pisau. Ya ampun, kamu ngagetin aja sih mas, ucap Adiba yang teringat terkejut. Melihat Rendra berjalan di tengah kegelapan menuju ke arahnya saat ini. Kamu ngapain di sini? Lampunya diterangin biar kelihatan, ucap Rendra yang menyalakan lampu di saklar yang tidak jauh darinya. Ih, malah kamu nyalain sih. Nanti kalau Biningsih sama yang lainnya bangun gimana? Kasihan mereka kecapean, protes Adiba sambil melihat ke arah suaminya. Enggak lah, mereka aja tidur, gimana bisa kebangun cuma karena lampu. Kamu ngapain malam-malam gini di dapur? Tugas Rendra sambil melihat apa yang dilakukan Adiba. Kamu mau bikin apa, sosis sama kolnya? Tanya Rendra saat melihat ada kol dan juga sosis yang diiris oleh Adiba. Aku pengen makan nasi goreng, makanya aku mau buat, jawab Adiba. Kenapa nggak ngomong sama aku? Aku bisa beliin buat kamu. Heran Rendra menatap sang istri. Kamu tidur nggak enak, mau bangunin? Udah, aku bikin aja. Lagi pula malam-malam begini di mana ada orang jual nasi goreng. Ya udah sini, aku aja yang bikinin buat kamu. Rendra langsung mendekatkan dirinya pada sang istri. Memang kamu bisa masak? Tanya Adiba melihat suaminya yang sudah berdiri di sebelahnya. Enggak sayang, jawab Rendra sambil nyengir menunjukkan giginya. Gitu aja mau masak, udah aku aja. Kamu sana tidur lagi aja. Semut Adiba dan langsung berjalan ke arah penggorengan. Aku temenin kamu aja di sini. Siapa tahu kamu butuh bantuan lain. Gak ada yang aku butuhin. Adiba langsung menaruh penggorengan yang sudah dia ambil di atas kompor. Rendra hanya melihatnya saja. Dia berdiri sedikit ke belakang. Adiba yang sudah siap untuk menggoreng nasi. Kamu mendingan ke atas saja mas, ucap Adiba lagi, meminta suaminya untuk ke atas saja daripada merecoki dirinya di dapur. Gak mau aku mau di sini aja, ucap Rendra yang malah memeluk Adiba dari belakang. Nah kan bener, kamu cuma merecokin aku aja. Kenapa sih main peluk-peluk? Nanti kalau ada yang lihat gimana? Malu, malam-malam pelukan di dapur begini. Tukas Adiba berusaha melepaskan tangan sang suami yang memeluknya. Tangan Rendra malah tak berpindah sama sekali. Dia terus memeluk Adiba. Sesekali juga mengusap perut istrinya yang besar itu. Anak-anak kita yang di sini lagi ngapain ya kira-kira? Gak sabar pengen ketemu mereka bertiga, ucap Rendra sambil memegangi perut istrinya. Sama aku juga, gak sabar buat ketemu mereka. Tapi masih lama. Udah, kamu duduk aja sama Mas. Jangan di sini, ucap Adiba pada sang suami. Iya. Akhirnya Rendra pergi dari situ, meninggalkan istrinya. Dia lebih baik duduk di meja makan sambil mengamati sang istri yang tengah membuat nasi goreng. Matahari sudah meninggi, tapi sepasang suami istri belum terbangun juga dari tidurnya saat ini. Mereka masih lelap di bawah selimut. Papa, Mama bangun. Ayo antar aku ke sekolah, seru suara bocah dari luar kamar mereka. Sayang bangun, suara apa itu berisik? Ucap Rendra yang mendekatkan tubuhnya ke sang istri, memintanya untuk bangun. Apa mas? Jawab Adiba dengan suara lirihnya. Itu sayang di luar, kenapa gedor-gedor suruh diam? Aku ngantuk. Pintar Rendra lagi. Papa, Mama. Lagi, suara itu semakin kencang dan semakin keras menggedor pintu. Itu suara Rafka, Mas. Ucap Adiba yang perlahan bangun. Masih begitu mengantuk dirinya saat ini, tapi harus terpaksa bangun untuk membukakan pintu sang anak. Ya udah, bukain pintu, pungkas Rendra. Adiba sebelum disuruh sudah berjalan mendekati pintu saat ini dan langsung membuka pintu tersebut. Mama kok bangunnya siang? Ayo antar aku sekolah, rengek Rafka yang memegang tangan mamanya.
Masih pagi, Nak. Aku udah berangkat sekolah. Tugas Adiba melihat ke arah anaknya yang sudah rapi dengan pakaian sekolahnya. Ini sudah siang, Ma. Ayo. Rafka terus mengajak mamanya untuk mengantarnya ke sekolah. Memang jam berapa sekarang? Masa tolong liatin jam di ponselku sebelah kamu? Bongkar Adiba dan memerintahkan suaminya untuk melihat jam yang tertera di ponselnya. Jam 6:30, sayang. Jawab Rendra dan menaruh lagi ponselnya. Dia langsung tidur kembali. Jam berapa? 6:30, sayang. Ulang Rendra yang masih memejamkan matanya saat ini. Apa? Kesiangan berarti. Mas bangun. Adiba langsung melebarkan matanya dan dia langsung menghampiri suaminya yang malah tidur lagi. Rafa yang berdiri di depan situ, hanya dia melihat mamanya yang panik membangunkan bapaknya. Mas, kamu ke kantor gak 6:30 lebih ini? Ucap Adiba langsung sigap membangunkan sang suami. Ke kantor? Jawab Rendra lirih. Ya buruan bangun. Jawab Rendra masih di tempat tidur dan tak bergeming sama sekali. Oh iya, aku udah rapat. Rendra langsung terjingkat dari tubuhnya. Dia duduk sambil melihat sang istri. Tuh kan, buruan bangun. Ucap Adiba. Tolong siapin bajuku sayang, aku mandi dulu. Rendra langsung beranjak dari tempat tidurnya dan berlari ke kamar mandi. Untung aku bangunin mama sama papa. Kalau enggak, ucap Rafka layaknya orang dewasa. Iya sayang, makasih ya. Jawab Adiba terburu-buru masuk ke dalam ruang pakaian untuk mengambilkan baju suaminya. Rafka sendiri berjalan ke tempat tidur. Kedua orang tuanya duduk di situ sambil menunggu papanya selesai mandi. Sayang, mama boleh minta tolongnya? Seru Adiba yang masih ada di dalam ruang pakaian. Mama, sahut Rafka. Tolong sih. Sayang, ambilin jam papa di lemari. Jam tangannya ada di bawah. Bisa kan? Bungkas Adiba. Bisa. Rafka langsung turun dari tempat tidur berjalan ke arah lemari milik orang tuanya. Dia menghela nafas layaknya orang dewasa dengan kerumitan di pagi hari ini. Anak umur 6 tahun itu sepertinya tentu harus bisa dong. Dan dia juga sebentar lagi punya adik. Jadi dia harus menjadi kakak yang dewasa meskipun tak sesuai umurnya. Kamu sih sayang, semalaman ngapain juga bangun? Aku jadi kebangun juga kan? Ucap Rendra yang keluar dari kamar mandi. Dia tak lama di dalam kamar mandi. Entah dia mandi atau tidak, yang jelas kelar sudah mengenakan handuk yang dililit di pinggangnya. Loh, Mama, mana kan? Tanya Rendra saat melihat anaknya yang membuka lemari pakaian. Di sana, jawab Rafka sambil menunjuk ke arah ruang pakaian. Oh, kenapa ini baju kamu, Mas? Buruan ganti. Rafa, ayo, kita ke bawah dulu. Kamu sarapan sambil nunggu papa kamu ganti baju. Ucap Adiba yang menyerahkan baju pada suaminya dan mengejek sang anak ke bawah. Aku belum ambil jam, biar papa aja yang ambil. Ucap Adiba. Mas, aku bawa dulu ya. Rafka, ke bawah. Ucap Adiba yang mengajak Rafka ke bawah, pamit dengan suaminya lebih dulu. Iya, jawab Rendra yang buru-buru mengusap tubuhnya dengan handuk yang lain. Adiba dan Rafka langsung berjalan keluar dari kamar saat ini, meninggalkan Rendra yang mengenakan pakaian.